Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu guru hebat, selamat datang kembali di jurnal pembelajaranku untuk modul yang ketiga, yaitu tentang pengantar anak berkebutuhan khusus dengan topik pendidikan inklusif. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Erlia, guru kelas 5 SDIT Sabilul Huda. Untuk kali ini, aksi nyata yang saya pilih adalah tentang pendidikan inklusif. Itu mudah bukan? Kita lihat ya, apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif merupakan pendidikan untuk semua, di mana tidak ada diskriminasi dan sangat mengindahkan keragaman yang ada di lingkungan belajar. Konsep pendidikan inklusif. Menurut Permendikbud, sebuah pendekatan untuk membangun lingkungan yang terbuka untuk siapa saja dengan latar belakang dan kondisi yang berbeda-beda, meliputi kondisi fisik, karakteristik, kepribadian, status, suku, budaya, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut UNESCO, pendidikan yang diarahkan untuk memastikan bahwa semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, menerima pendidikan yang relevan, bermakna, dan bermutu di sekolah setempat, mencakup pendekatan ramah anak, lingkungan belajar yang inklusif, serta perubahan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Satu lagi, menurut Salamanca, menekankan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermakna dan bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi keberagaman anak-anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus. Tujuan pendidikan inklusif apa sih? Yang pertama, tujuannya adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Dan yang kedua, tujuan pendidikan inklusif adalah mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif yang pertama adalah hak untuk belajar. Setiap anak itu memiliki hak fundamental untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menjamin bahwa hak ini dihormati dan dilaksanakan bagi semua peserta didik. Yang kedua, keragaman sebagai kekuatan. Keberagaman adalah aset berharga dalam proses pendidikan. Setiap peserta didik membawa keunikan dari potensi yang dapat menjadi kekuatan untuk meningkatkan lingkungan belajar. Yang ketiga, keterbukaan dan akses, memastikan aksesibilitas dan keterbukaan bagi semua peserta didik. Yang keempat, pendekatan individual. Nah, di sini dikatakan bahwa setiap peserta didik itu memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda. Pendidikan inklusif memperhatikan dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual. Yang kelima, partisipasi dan kolaborasi. Nah, di sini menekankan bahwa partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran, kolaborasi antara guru, peserta didik, dan orang tua dianggap sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Yang keenam adalah penghapusan diskriminasi, mengecam segala bentuk diskriminasi dan upaya untuk menghapusnya dari lingkungan pendidikan. Setiap anak diperlakukan dengan adil tanpa kecuali. Yang ketujuh, prinsip pendidikan inklusif adalah pemahaman dan keterlibatan masyarakat. Pemahaman dan dukungan masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Evaluasi terus-menerus terhadap pendekatan inklusif dengan terus memperbaiki praktik-praktik pendidikan dan sistem dapat menjadi lebih inklusif dari waktu ke waktu. Kita lanjutkan ya. Jadi ada alur pelaksanaan pendidikan inklusif. Ya, di sini PPDB identifikasi
assessment, kemudian nanti ada profil anak. Nah, di sini nanti ada perencanaan pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembelajaran. Nanti selanjutnya adalah penilaian dan evaluasi pembelajaran. Nah, dari sini kemudian ada laporan hasil belajar. Ini dari assessment. Dan tentunya nanti ada masa transisi nih di sini ya. Dari SD, SMP, selanjutnya dari SMP, SMA perguruan tinggi. Nah, dari situ bisa juga dari SMA ke industri dunia kerja. Selanjutnya adalah manajemen pembelajaran inklusif. Yang pertama adalah faktor mobilitas. Nah, ini berkaitan dengan mobilitas. Kelas harus aman untuk setiap peserta didik tanpa terkecuali. Selain aman, sarana dan prasarana pun harus aksesibel atau memberi kemudahan untuk melakukan mobilisasi atau bergerak. Nah, di sini dikatakan bahwa ada contohnya ya. Jadi kalau peserta didik dengan hambatan penglihatan duduk di dekat dengan papan tulis. Kemudian peserta didik dengan hambatan pendengaran duduk di baris depan agar mudah membaca bibir guru. Atau yang ketiga contoh adalah peserta didik dengan hambatan motorik duduk di baris pinggir dekat dengan pintu. Nah, itu ya, tujuannya adalah agar mudah keluar masuk kelas dan meletakkan tongkat ataupun kursi roda. Nah, yang kedua adalah universal design for learning dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Bagaimana sih? Nah, di sini suatu pendekatan perancangan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan akses secara signifikan dan mengurangi hambatan pembelajaran bagi peserta didik dengan beragam kebutuhan belajar, khususnya mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, UDL ini dapat dijadikan sebagai kerangka kerja untuk guru dalam menyusun rencana pembelajaran di sekolah yang penyelenggaraan pendidikan inklusif ya, atau yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Nah, ini implementasinya ya. Yang pertama adalah mengenali keragaman peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pembelajaran. Yang ketiga, menganalisis potensi sekolah. Yang keempat, menentukan tujuan pembelajaran dengan jelas. Yang kelima, membuat lingkungan yang meningkatkan motivasi, fleksibel dan melibatkan semua peserta didik dan komponen lainnya. Memanfaatkan potensi sekolah dalam menyediakan variasi presentasi sumber belajar untuk akomodasi keragaman peserta didik. Memberikan kesempatan yang beragam bagi peserta didik dalam proses penilaian dengan cara mengekspresikan setiap hal yang didapat dalam pembelajaran. Dan yang kedelapan adalah membantu peserta didik untuk menjadi pembelajar yang mahir ya. Itu adalah implementasi prinsip UDL. Nah, yang ketiga adalah lanjut perencanaan pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik. Nah, ini ada yang disebut dengan asesmen formatif. Apa sih? Yaitu suatu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajarnya. Salah satu contoh asesmen formatif adalah asesmen di awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi ajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Asesmen ini termasuk dalam kategori asesmen formatif karena ditujukan untuk kebutuhan guru dalam merancang pembelajaran, tidak untuk keperluan penilaian hasil belajar peserta didik yang dilaporkan dalam rapor ya. Itu adalah asesmen formatif. Yang keempat, proses pelaksanaan pembelajaran. Nanti di sini untuk pelaksanaan pembelajaran untuk inklusi ini yaitu dari modifikasi isi, dari modifikasi soalnya, dari modifikasi waktu, dari modifikasi tempat, dan dari modifikasi cara. Tentunya untuk peserta didik yang reguler dengan inklusi itu akan dibedakan bisa dari ini ya, modifikasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Yang kelima adalah program pendidikan individual. Nah, ini suatu program yang dirancang oleh guru yang berisi tentang hambatan yang dimiliki peserta didik berkebutuhan khusus dan proses perbaikan atau tahapan peningkatan kemampuan PDBK yang diberikan secara individual. Yang keenam, lanjut lagi adalah penilaian pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahapan-tahapan penilaian ini dilakukan
dari merumuskan tujuan penilaian, mengembangkan instrumen penilaian, melaksanakan penilaian, dan terakhir mengolah hasil penilaian. Yang ketujuh, laporan hasil belajar. Nah, ini laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjutnya. Nah, ini ya sistem dukungan pendidikan inklusif. Jadi pendidikan inklusif ini perlu dukungan dari siapa saja, tentunya dari peran pemerintah, dari peran masyarakat, tentu yang tidak kalah penting peran orang tua. Dan di sekolah ada peran satuan pendidikan, yaitu dari kepala sekolah, guru pembimbing khusus dan umum, tentu dari teman sebaya juga. Nah, refleksinya di sini yang saya tuliskan adalah setelah mempelajari tentang modul ini adalah yang pertama, pemahaman baru yang saya dapatkan dalam pelajari konsep pendidikan inklusif adalah adanya keragaman anak-anak harus diakomodasi termasuk peserta didik berkebutuhan khusus sehingga pendidikan lebih bermakna dan bermutu. Yang kedua, bagian dari konsep pendidikan inklusif dan kaitannya dalam pembelajaran yang paling menantang adalah bahwa peserta didik berkebutuhan khusus dianggap berbeda dan perlu sekolah khusus untuk mereka. Itu ya tantangan kita sekarang. Yang ketiga, nah yang ingin saya pelajari terkait pendidikan inklusif adalah bagaimana cara menangani peserta didik reguler dan inklusif bersama dalam kelas agar pembelajaran lebih bermakna dan tujuan pembelajaran tercapai. Itu ya. Nah, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, bagaimana pendidikan inklusif yang akan diterapkan di sekolah kita ya. Jadi nanti bisa lebih banyak lagi untuk belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.